Selamat malam sahabat jangkar kehidupan. Salam damai Kristus buat kita semua dimanapun sahabat jangkar kehidupan berada. Jumpa lagi bersama dengan kami Yayasan Jangkar Kehidupan dalam program Ngobar Daring, di mana malam hari ini kita akan selama 45 menit ke depan kita akan bersama-sama membahas tentang utamakan Tuhan dalam segala hal. Dan malam hari ini kita akan ditemani oleh seorang anak Tuhan, yaitu Bang Inggo David Purba. Beliau adalah anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan menjadi seorang PNS di daerah Makassar, gitu ya. Beliau bertugas di Pengadilan Tinggi Negeri Makassar. Nah, malam hari ini beliau akan berbincang-bincang sama kita, ngobrol santai sama kita tentang bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang uh, mengandalkan Tuhan dalam segala hal gitu. Nah, sambil menunggu beliau bergabung dengan kita, uh, saya mau ingatkan sahabat jangkar kehidupan untuk yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami boleh langsung menghubungi kami di kolom komentar maupun juga uh, di nomor WA 10568008. Jadi sahabat jangkar kehidupan boleh berpartisipasi bersama dengan kami di 085310568008. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa Bang Inggau David Purba ini adalah seorang anak Tuhan yang juga seorang PNS di Pengadilan Tinggi Negeri Makassar. Beliau juga aktif dalam pelayanan pemuda di gereja di mana beliau beribadah. Nah, sedikit tentang beliau. Beliau ini adalah kelahiran Binjai, kelahiran Serdang Bedag, di daerah Serdang Bedage Medan sana, Sumatera Utara. Tapi karena anugerah Tuhan, beliau bisa ditempatkan di daerah Makassar. Nah, sahabat jangkar kehidupan, sambil menunggu beliau, saya mau kembali ingatkan bahwa program ngobar daring ini akan kami siarkan terus pada hari Rabu pukul 19.30. Dan sambil menunggu beliau masuk, kita akan sama-sama, bagi sahabat jangkar kehidupan yang ingin bersama kami bertanya gimana sih caranya mau jadi PNS, atau gimana caranya jadi bisa aktif dalam pelayanan, atau juga bisa seputar pengadilan juga bisa ditanyakan kalau ada kasus gitu ya. Boleh bertanya kepada kami dan kami akan dengan senang hati menjawab dan mendoakannya gitu. Dan kami percaya juga bahwa lewat program kami ini, program Yayasan Ngobar Daring ini, akan banyak orang-orang yang akan diberkati, sebab kami menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang membangun, bahkan juga yang menjadi teladan gitu ya. Kami sangat selektif juga untuk menghadirkan narasumber kami, dan kami percaya lewat
Sahabat Jangkar Kehidupan, sambil menunggu karena memang beliau belum bisa masuk mungkin karena jaringan. Kembali saya ingatkan untuk sahabat Jangkar Kehidupan yang ingin berpartisipasi langsung, bertanya tentang bagaimana untuk bisa menjadi seorang PNS, bagaimana untuk menjadi seorang yang jujur gitu ya, karena hari-hari ini seperti kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting, dan terutama di lingkungan penegak hukum kejujuran itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, dan kita akan melihat bagaimana orang Bang Inggau David Purba menjaga dirinya untuk tetap jujur di dalam menjalankan tugasnya. Nih, selamat malam Bang Inggau. Oh, malam Bang. Ini bagus tidak Bang? Bagus dari di sana. Bagus. Di sini ya. Puji Tuhan bagus. Susah joinnya. Cerah. Memang rada-rada begitu Bang, gitu. Kadang susah, kadang cepat gitu ya. Tapi percayalah, sekalipun susah ataupun cepat, tetap kita bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini. Bang Asik. David, Bang Inggau ya, Bang Inggau ya, gitu. Ya boleh. Bang Inggau ini seorang PNS, sahabat Jangkar Kehidupan. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa beliau seorang PNS, masih lajang Bang ya. Masih, tapi udah punya calon pastinya ya. Jadi sahabat Jangkar Kehidupan belum beliau juga, masih Oh, belum juga. Nah, sahabat Jangkar Kehidupan nih salah satu narasumber kita, berarti belum. Jadi kalau ada sahabat Jangkar Kehidupan yang ingin berkenalan langsung, boleh add Facebooknya gitu ya. Gitu. Supaya mana tahu jodoh gitu ya. Amin. Amin. Oke, Bang Inggau, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya, Bang. Siap Bang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana Tuhan Engkau pertemukan kami dengan anak-Mu, Bang Inggau David Purba, di media sosial kami di Facebook Yayasan Jangkar Kehidupan. Tuhan, sekalipun kami ada di media sosial, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami saat ini berada. Berkati acara kami ini, berkati obrolan-obrolan kami ini, sehingga obrolan ini mendatangkan sukacita dan memuliakan Tuhan. Terlebih setiap sahabat Jangkar Kehidupan yang menyaksikan, mereka diberkati, mereka termotivasi, bahkan juga Tuhan, mereka yang tidak memiliki pengharapan, mereka menjadi memiliki pengharapan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bang Inggau, abang nih ya, Bang. Lahir di Lubuk Pakam ya. Tadi saya bilang ya, Bang, lahir di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Putra daerah Lubuk Pakam. Asli putra daerah Lubuk Pakam. Kemudian atas anugerah Tuhan, abang akhirnya saya bilang ya, dikasih berkat yang luar biasa, yaitu menjadi seorang PNS Bang ya. Amin ya. Nah Bang, menjadi seorang PNS itu kan gak gampang hari-hari ini ya, gitu. Banyak orang mencoba mendaftar, ikut tes gitu ya, tapi gak lolos-lolos juga. Nah Bang Inggau, kalau boleh tahu tahun berapa Bang mulai diterima jadi CPNS? Ujiannya tahun 2014, pengangkatannya 2015. Cuma setahun ya pengangkatannya. Ini tes yang keberapa baru masuk? Apakah sekali tes langsung masuk? Oh enggak lah. Ini sudah dari khusus untuk PNS, udah tes yang ketiga. Yang Tapi ketiga untuk ya. Semua pekerjaan udah belasan ya. Tapi khusus untuk PNS ini yang ketiga gitu ya. Jadi kalau padahal orang lagu bilang jangan sampai 3 kali ya, kalau abang terus berjuang gitu. Ya itu indahnya perjuangan itu.
Indahnya perjuangan di situ ya. Nah, Bang, Abang ini kan PNS jadi seorang PNS di lingkungan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar ya. Ya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya di Makassar. Nah, Bang Inggau, boleh dong sedikit diceritain gimana sih awal muasalnya Abang jadi tertarik menjadi PNS, terus apa sih kesusahan dulu untuk masuk jadi PNS? Kalau rasa tertarik sebenarnya belum ada kepikiran waktu itu untuk jadi PNS. Tapi ya hanya ingin coba-coba aja dulu semuanya kan. Semua pekerjaan aku coba daftar. Nah, jadi ini sebenarnya ada kisah yang unik kalau untuk kenapa bisa sampai lulus di PNS. Tapi nggak apa-apa ini kalau aku ceritakan nanti jadi panjang durasinya. Nggak apa-apa, malah itu yang sebenarnya yang unik itu yang perlu kita ketahui, Bang, gitu. Jadi, kan? Nah ini yang betul-betul uniknya karena ada seperti sebuah skenario yang tidak saya duga, seperti betul-betul skenario Tuhan di sini yang bekerja. Kenapa bisa saya lulus? Jadi banyak orang bilang beruntung, tapi ya memang inilah rancangan Tuhan itu, indah pasti pada waktunya. Jadi sebenarnya waktu itu saya lulus kuliah itu cukup lama, 6 tahun. Orang tua sudah gerasa gerusu, ini kok udah gelisah, kenapa ini kok lama sekali tamat kan. Jadi di tahun ke-7 baru wisuda. Nah, jadi tahun ke-7 uniknya di saat saya wisuda, baru wisuda S1, teman-teman sangkatan saya sudah banyak wisuda S2. Jadi karena di tahun ke-7 saya baru wisuda. Jadi udah terancam DO lah itu. Hampir gitu ya. Iya, karena maksimal kan 6 tahun atau 7 tahun itu kalau untuk sarjana. Iya. Waktu itu saya mungkin baru tamat, tapi sebenarnya yang membuat saya lama tamat kuliah bukannya saya malas belajar, bukan, tapi karena banyak kegiatan itu di luar. Jadi ya terlebih kalau kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi bukan saya menyalahkan kegiatan gereja itu, bukan. Malah saya bersyukur kenapa saya bisa aktif terus di gereja, dan ya ini hadiahnya dari Tuhan. Ya ini walaupun saya lama tamat, tapi Tuhan membentuk aku untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini. Jadi waktu baru lulus itu kemarin tahun 2013 wisuda. Jadi kan biasa lah mungkin karena masih anak-anak fresh graduate itu kan, jadi menganggap dirinya saya ini kan orang yang lulusan dari perguruan tinggi negeri, banyak terus banyak gitu ya? Teman-teman seangkatan juga yang pekerjaannya mapan. Nah, jadi itu yang di dalam pikiran saya juga, wah ini saya pun pasti nanti akan seperti mereka mendapatkan pekerjaan yang mapan. Nah itu ternyata enggak. Jadi saya coba melamar setiap pekerjaan, baik itu BUMN, baik itu PNS, kalah terus. Nah akhirnya entah kenapa waktu itu saya diarahkan oleh teman-teman Naposo juga, udah ini ada pekerjaan jadi guru honorer. Bukan guru honorer, seperti guru cabutan begitu kan. Jadi setiap ada yang jadwal kosong masukin. Nah jadi pertama waktu itu mengajar di SMK. Nah ini saya bilang ya, apa yang saya ajarkan ini kan nanti ini terkait jadi dari apa skenario Tuhan itu. Iya. Nah, waktu saya mengajar SMK, saya dipercayai untuk menjadi guru jaringan komputer, karena kan saya sarjana komputer kan. Iya. Untuk jaringan komputer di SMK. Nah ini memang nasib guru di Indonesia ini memang memprihatinkan, karena sudah saya alami kenapa berapa gajinya itu sekali honornya mengajar. Gitu ya. Honornya itu berapa? Betul-betul kecil. Tidak mencukupi lah untuk membiayai hidup.
Jadi, nah itu dari bisa di sekolah SMK. Nah akhirnya ada juga relasi dari teman Aposo juga mengajak saya untuk mengajar ada di lumayan di sekolah Chinese. Saya mengajar di situ SMA dan SMP, mengajar mata pelajaran teknologi informasi. Nah setelah itu karena ada kampus komputer baru buka di Lubuk Pakam, jadi karena akreditasinya masih C, jadi masih bisa menerima dosen yang sarjana S1. Nah jadi S1. Nah kebetulan di situ ada juga yang menginfokan ke saya salah satu majelis gereja, udah coba melamar ke sana. Ya lumayan untuk mengisi waktu luang. Jadi saya coba juga mengajar di sana. Nah di situ saya dipercayai untuk mengajar arsitektur komputer dan algoritma pemrograman. Nah kalau di bidang komputer ini kan nih bidang sarjana komputer kan luas. Jadi itu bukan bidang saya, Jadi waktu itu saya ketua jurusannya, Ibu tolong bidang khusus saya bukan ini, coba bisa nggak diberikan saya bidang yang sesuai dengan yang saya minati atau yang sesuai dengan konsentrasi saya kan. Nah, justru malah ibu itu ya langsung mengancam, ya, kamu masih mau mengajar di sini nggak? Yang kosong itu mata kuliahnya ini, jadi hanya ini yang bisa kok malah jadi ngatur-ngatur kira-kira begitu ya? Nah itu jadi ya udahlah, tapi kan jadi akhirnya ya udah saya belajar ulang lagi, saya beli bukunya, saya belajar dari dasar tentang algoritma pemrograman dan arsitektur komputer. Itulah saya jalani tahun lebih. Nah, singkat cerita, di tahun 2000 tes CPNS gagal, habis itu gagal. Nah, yang tahun 2014 sebenarnya ini sudah pasrah aja di situ. Jadi kalau artinya ya kalau diterima syukur, kalau enggak ya udah lanjut jadi guru kan gitu. Gitu. Jadi udah pasrah, pasrah sempurna, yakin teguh nih ya. Ya aku berbahagia. Jadi tahun 2015 tahun 2014 itu CPNS yang saya tes yang ketiga kalinya. Nah di situ juga banyak tantangan, banyak dilema, tapi bukan dalam arti yang dalam kesusahan untuk belajar ya, tapi di situ saya juga dipercaya untuk ikut paduan suara Napo Sebulung, paduan suara pemuda itu kalau di gereja HKBP. Nah, iya. Jadi di saat-saat harus latihan, membagi waktu untuk ke gereja, membagi waktu untuk kegiatan gereja lain. Nah itu selalu aku utamakan. Jadi artinya tadi kan aku kan udah pasrah tadi soal pekerjaan ya udah pasrah. Jadi Tuhan lah itu yang tahu, Tuhan yang mengatur. Aku yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik, itu aja. Nah tapi kalau untuk tanggung jawabku di gereja, karena aku sudah diberikan kepercayaan untuk menangani seperti waktu itu pemuda, aku dipercayai untuk menangani pemuda gereja, menangani tertib acara di gereja juga. Jadi itu aku nggak bisa tinggalkan, itu harus aku kerjakan setiap minggu. Setiap minggu ya. Jadi kebetulan pada saat itu, bahkan pada saat ujian CPNS yang tahun 2014 itu kebetulan ada festival paduan suara pemuda gereja HKBP se-Indonesia di Medan, dilaksanakan di Medan. Nah jadi ini waktu itu ujiannya hari Senin. Nah ini kan festivalnya hari Minggu. Iya. Jadi kalau orang yang normal mungkin pasti akan meninggalkan
segala sesuatunya untuk belajar kan, Festival. mempersiapkan ujian kan. Iya, betul. Apalagi kan ini Festival tinggalkan, untuk semua PNS kegiatan loh. ditinggalkan. Hmm. Tapi kalau aku enggak. Jadi ya karena itu sudah menjadi kegiatanku sehari-hari untuk aktif di gereja, ya udah fokus juga ke festival. Nah, pulang dari festival sempat lihat tempat lokasi tes untuk besoknya. Di mana ini lokasi tes? Di sini. Nah, ya udah. Jadi akhirnya besoknya ikut tes. Nah, jadi itu membagi waktu untuk antara aktif di gereja dengan untuk gereja dengan ujian CPNS ini. Nah, di sini letaknya di ujian CPNS ini ya. Ada aku soal skenario Tuhan itu. Kan ujian CPNS itu ada terbagi dua kan. SKD, seleksi komputer dasar, seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi dasar, nah di sini saya jujur ya, bukannya menganggap diri saya, itu memang kau sudah bisa atau enggak. Di SKD itu semua pertanyaan-pertanyaannya seperti itu kan ada terdiri dari TIU, tes intelijensia umum, terus TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, di SKD itu terdiri dari 3 itu, dan sebenarnya kebanyakan kalau memang sudah selama ini aktif, ini menurut pengalaman saya ya, kalau sudah aktif berorganisasi, sudah aktif organisasi yang saya maksud ini seperti saya aktif di gereja, saya dalami itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang muncul di ujian SKD. Jadi malah hal-hal yang di organisasi itu yang muncul di pertanyaan SKD itu ya? Iya, banyak yang muncul begitu. Tapi bukan dalam hal tentang kepemudaan gereja, bukan. Tapi maksudnya dalam hal ilmu organisasinya. Betul. Jadi, di situ ya, misalnya tes karakteristik pribadi, misalnya jika kamu dihadapkan masalah dengan gitu suasana seperti ini, masalah seperti ini. Nah, itu kan sudah kita alami misalnya di kepemudaan gereja. Betul. Sudah organisasi yang kita aktif. Nah, itu akhirnya ya puji Tuhan. Nah, di situ saya lulus SKD, lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini asli saya juga yang unik ya, pasrah sempurna juga. Nah, di sini yang uniknya. Di sini uniknya kenapa? Kan saya waktu itu tidak ada kisi-kisi. Saya nggak tahu nih sampai semua teman-teman seangkatan waktu itu kan ada juga yang ikut ujian ini bertanya, kamu jangan sombong lah, masa bagi-bagi lah kisi-kisinya apa, kita dapat bocoran apa kan. Ya aku jujur aja, aku nggak tahu, bahkan aku bilang kan, bahkan aku aja seminggu ini sibuk latihan kor lah di gereja, latihan ini nggak tahu mau belajar apa kan. Jadi ya udah apa ya, jadi artinya pasrah aja lah, apa yang nanti keluar ujian ya mudah-mudahan lulus kan itu kan. Tapi disinilah betul-betul karya Tuhan, rancangan Tuhan itu begitu indah. Jadi pada saat ujian SKB ini, dari 100 soal, tahu nggak apa yang keluar, Bang? Apa tuh? Dari 100 soal gimana? Ujian terakhir ini 10 soal tentang instansi atau pengadilan, 90 soal itu tidak lari dari teknologi informasi, algoritma dan pemrograman, dan arsitektur komputer. Ini apa nih tadi yang aku bilang tadi? Ini kan mata pelajaran atau mata kuliah yang tadi aku ajarkan selama ini kan? Iya. Yang jadi artinya waktu abang melamar di kampus komputer itu, abang pelajari lagi, jadi ilmunya fresh gitu ya? Iya. Yang artinya waktu itu kan aku sempat mengeluh kan, kenapa? Iya.
kenapa aku harus mengajarkan ini, kenapa aku harus mengajar jauh-jauh sampai ke SMK yang honornya kecil, terus kenapa harus belajar dari nol. Tapi aku tidak tahu ternyata Tuhan sudah menyediakan 2 tahun berikutnya kamu akan menghadapi ujian seperti itu. Betul. Nah, dan disitulah uniknya gitu ya. Itu aja yang keluar. Nah itu jadi hanya 4 itu aja, tentang 4 mata kuliah itu aja yang keluar di ujian kemarin. Jadi dari 90 soal itu gitu ya. Iya. Nah jadi di situ kan, jadi aku waduh terharu waktu selesai ujian, aku langsung teringat ini kan semua yang pernah aku ajarkan sama mahasiswa-mahasiswa, sama anak-anak siswa-siswa sama anak-anak. Aku ajarkan dulu ini yang 4 mata pelajaran ini. Di situ aku sadarnya, aduh, inilah cara Tuhan membentuk aku supaya aku bisa lulus. Gitu ya. Jadi rentetannya itu gitu ya. Tadinya aduh honornya kecil gitu kan. Terus tulisan saya gitu. Tapi itunya bilang kampusnya bilang ya itu yang kosong, mau tidak mau harus belajar. Tapi itulah Tuhan ternyata. Tuhan sediakan itu prosesnya itu selama kurang lebih 2 tahun mengajar dengan ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari kembali, dan akhirnya pas tes CPNS itu keluar semua soal, dan ya gampang lah untuk istilahnya secara kita mau bilang gampang untuk jawabnya gitu ya. Iya. Makanya itu yang aku bilang unik, skenario Tuhan di situ. Gitu jadi ya. Itu di luar dari nalar manusia kan. Tapi saya tertarik yang abang bilang tadi, bahwa saya sudah komit, saya sudah mengambil tanggung jawab untuk kegiatan gereja, baik Naposo maupun di bikin jadwal segala macam di gereja, dan itu abang ambil semua tanggung jawab itu abang laksanakan sekalipun ada ujian gitu ya, harus ada persiapan. Dan Tuhan memperhitungkan setiap apa yang abang sudah lakukan buat Tuhan gitu ya. Dan Tuhan tuh nggak istilahnya, kalau saya mau bilang, Tuhan itu tidak tutup mata melihat apa yang abang sudah korbankan untuk gerejanya dia gitu, gerejanya Tuhan gitu ya. Nah tapi gimana perasaan orang tua waktu itu bang? Waktu tahu nih hari Senin abang ujian, sementara hari Minggu abang harus ke Medan gitu ya, harus ikut festival. Gimana orang tua menanggapinya? Ya sama, orang tua juga udah pasrah. Artinya mau lulus ya lulus, enggak. Ya, tapi itulah dibalik kepasrahan kita, dibalik kita berserah sama Tuhan, ternyata Tuhan jawab gitu ya, indah pada waktunya. Betul. Nah, Bang Inggau, ini kan banyak hal-hal yang akhirnya menyita waktunya abang, menyita juga waktu pikiran gitu ya. Tapi hal apa sih yang membuat abang tuh yang menolong abang sehingga abang menjadi mendahulukan Tuhan dalam segala hal itu? Gini bang, kan tadi aku udah cerita berkat Tuhan itu kan indah pada waktunya. Jadi jadi karena aku sudah mengalami, dan memang sebelumnya juga entah kenapa memang dari kecil aku juga udah diajarkan sama opung, sama orang tua, memang harus utamakan Tuhan dulu. Jadi seperti aku ingat betul apa kata orang tua aku juga kan, kau nggak perlu jadi orang kaya atau orang yang terkenal, yang penting kau jadi orang yang berdampak aja, bermanfaat. Nah itu. Jadi dan di situ juga aku sudah ketemu enaknya untuk aktif mengutamakan Tuhan, misalnya tadi melayani di gereja, aktif di pemudanya. Nah, jadi udah ketemu enaknya, jadi ya kalau udah ketemu enaknya ya susah dilepasin. Ya, tinggal jalanin aja gitu ya, tinggal dijalanin gitu. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang
abang bilang tadi tentang nasihat orang tua, tidak perlu harus jadi kaya, tunggu kaya dulu gitu. Yang penting kita berdampak, jadi berkat sama orang lain. Karena memang hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus melayani gitu ya. Dan prinsip itu juga sahabat jangkar kehidupan yang harus memang kita harus tetap tanamkan untuk diri kita. Jangan sampai kita berpikir tunggu berhasil dulu seperti dunia tawarkan gitu ya, berhasil, tunggu punya mobil mewah, tunggu kaya baru kita berdampak sama orang lain. Enggak. Ini nasihat orang tua Bang Inggau David Purba ini sangat mantap dan sedikit nih Bang. Karena tadi malam saya lihat-lihat gitu ya. Orang tua ternyata seorang aktif juga sebagai dosen, tapi aktif juga seorang budayawan ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi dan ternyata prinsip-prinsip ketuhanan itu bukan cuma untuk orang tua tapi diturunkan untuk anak-anak. Nah, abang ini kan sudah menjadi PNS di lingkungan pengadilan gitu ya, Mahkamah Agung. Yang kita tahu bahwa di namanya pengadilan itu bicara tentang hukum. Nah, bicara tentang hukum tidak jauh-jauh dari bicara yang namanya kejujuran gitu ya. Ada nggak Bang kira-kira nih pengalaman abang yang mencoba untuk menggoyahkan yang tadi tuh mengandalkan Tuhan itu, atau mulai menggoyahkan integritas abang tentang mengkesampingkan Tuhan gitu? Ada nggak cobaan itu Bang di Kalau pekerjaan abang sekarang? Ya banyak. Ini kan kalau yang namanya ladang hukum itu ya ladangnya untuk seperti itu kan. Di Indonesia ini. Tapi jadi abang nggak ngambil kan? Nggak, artinya nggak sampai meninggalkan prinsip yang orang tua sudah tanamkan itu. Justru aku melawan yang begitu-begituan. Yang pernah juga aku alami. Waktu itu ada ini kalau yang ini yang sering terjadi ya. Ini kan banyak teman-teman kuliah atau teman-teman di luar kan yang profesinya advokat. Iya. Jadi mencoba mencari channel di kantor saya kan. Nah, jadi saya yang dihubungi. Nah, jadi beberapa kali mereka, ayolah kumpul dulu, ketemuan, ngajak makan. Kalau ngajak makan ya aku mau lah, kalau senang lah kalau ngajak makan kan. Nama juga anak iyalah, kos di sini kan. Anak kos. Tapi kan gelagatnya udah tahu lah ini gitu ya. tujuannya apa, udah tahu. Nah, yang penting ya aku kalau ajak makannya oke. Nah, setelah selesai makan langsung mereka terus terang kan, mereka mau cari channel di dalam, gimana, siapa yang bisa dihubungi untuk bagaimana cara perkara ini supaya bisa dimenangkan, gimana, banyak cerita lah. Nah, aku langsung bilang ya kalau untuk yang begitu-begituan aku nggak bisa, aku nggak bisa yang begitu-begituan. Jadi ya ikuti aja prosedurnya. Ya udah, selesai. Yang penting udah kenyang kan. Itu yang paling utama, karena kan tujuan pertama diajak itu kan makan ya. Iya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu banyak kejadian. Banyak gitu ya. Tapi abang nggak frontal juga gitu ya ketika diajak makan, bukan berarti langsung bilang nggak bisa, walaupun abang sudah tahu nih tujuannya untuk hal-hal yang tidak benar gitu ya, tapi abang tetap ikutin. Yang penting ketika ditanya kembali ya ikutin aja prosedurnya kan gitu ya, peraturan. Kan mereka kan juga teman, di satu sisi kan mereka sahabat juga kan gitu. Gitu ya, jadi jangan sampai kita menyakiti mereka juga gitu ya. Iya betul. Nah Bang Inggau, di tempat kerjaan abang itu apa sih yang paling jomplang yang abang lihat tentang pelayanan pengadilan itu, hukum kita ini? Kadang begini, bisa suatu kali terjadi, kalau istilahnya bagi instansi pemerintah itu benturan kepentingan. Nah, benturan itu kadang mau terjadi. Ya. Nah, jadi artinya benturan kepentingan, rekan pegawai lainnya punya keluarga, tolonglah dibantu begini kan, atau
Artinya mereka karena sudah teman yang meminta itu, jadi kan agak dilema nih, mau ditolong salah, mau nggak ditolong juga Ditolong dikira nanti salah, kita nggak sombong enak atau gitu ya. gimana kan. Nah, jadi ada rasa sungkan atau rasa nggak enak. Nah, kalau itu masih bisa dihadapi, tapi yang paling parahnya kalau atasan kita. Nah, kalau tadi yang itu kan tadi kan rekan-rekan pegawai kan masih yang level yang masih jauh, masih belum ada. Nah, tapi kalau pimpinan kita, nah ini kadang yang jadi apa? Jadi betul-betul dilematis kan. Nah, jadi ini pernah suatu ketika ini cerita sedikit. Kalau di instansi pengadilan itu kan ada beberapa informasi yang berhubungan dengan perkara, ada yang boleh disampaikan, ada yang boleh tidak. Artinya disampaikan ke publik. Jadi misalnya misalnya tadi ada orang yang datang bertamu ke pengadilan, dia bertanya tentang perkara ini. Nah, itu kan mereka disebut pencari keadilan itu. Kalau tamu-tamu yang datang ke pengadilan disebut pencari keadilan. Pencari keadilan gitu. Para pencari keadilan ini sering bertanya tentang informasi-informasi yang sedang berlangsung di pengadilan itu. Nah, ini ada yang boleh disampaikan, ada yang tidak. Nah, jadi harus pintar-pintarnya pegawai pengadilan ini menyampaikannya. Nah, yang penting sesuai dengan prosedural yang berlaku. Nah, pada waktu itu pernah ini kejadian. Aku pas lagi piket, jadwal piket menjaga PTSP. Itu kalau PTSP itu pelayanan satu pintu. Satu pintu. Nah, jadi pada saat itu memang kebetulan aku piket jaga. Nah, ada Pak pencari keadilan datang menanya informasi. Ini kapan putusnya? Kapan jadwal sidang untuk putus? Nah, aku cariin di sistem. Nah, aku kasih tahu lah besok. Nah, ini ada jelas. Nah, yang aku lakukan itu sudah sesuai prosedural. Itu hal-hal yang masih sejauh itu masih boleh diketahui oleh publik. Itu masih boleh diketahui oleh publik. Nah, akhirnya singkat cerita besoknya ini seperti biasa saya berangkat kerja, masuk ke gerbang kantor gitu. Ternyata udah saya lihat banyak situ polisi anti huru-hara berbaris. Jadi aku pikir mau demo lagi nih, berarti lagi ada demo nih bentar lagi. Ya santai aja kan, karena kalau di kantor pengadilan biasa ada demo kan. Jadi hadapin demo udah biasa Bang. Iya, jadi itu udah tontonan biasa. Jadi biasa masuk ke ruangan. Nah, ternyata tiba-tiba pimpinan memanggil, Pak David tolong masuk ke ruang pimpinan. Nah, di ruang pimpinan itu di situ pasti ada pimpinan, ada unsur pimpinan yang lainnya, ada juga intel polisi, dan yang lain ada juga beberapa pegawai lainnya. Nah, asli saya dimarahi di depan mereka semua. Alasannya kenapa informasi itu harus bocor sampai mereka? Kapan jadwal sidangnya, jadwal putusnya itu bocor? Kenapa sampai aku dikambing hitamkan? Ini demo ini gara-gara kamu, bilangkan aku kan. Gara-gara kamu. Kenapa kamu bocorkan? Itu informasi, itu rahasia negara katanya. Itu rahasia negara. Jadi saya namanya juga bawahan kan, ya siap salah aja. Maaf Pak, siap salah. Tapi dalam hati gimana tuh? Ya, tapi justru di situ entah kenapa ya, karena tadi aku berpikir ya yang kulakukan ini sudah benar. Yang kulakukan itu sesuai dengan prosedur. Jadi aku di situ ya biasa aja, nggak merasa takut. Bahkan pada saat aku dimarahi itu sampai pimpinan tertinggi kami di situ mengancam aku, nanti kamu saya pindahkan, saya geser kamu ke daerah terpencil. Jadi itu yang hal singkat cerita tadi itu saya curhatkan ke orang tua saya kan. Justru orang tua saya yang khawatir kan. Jadi kamu nanti gimana kalau dipindahkan ke tempat terpencil kan, kata.
Tapi kok justru anehnya kok aku nggak merasa ketakutan, nggak merasa apa-apa, karena aku tadi udah berpikir aku diluluskan Tuhan ke Mahkamah Agung ini, ke pengadilan ini. Tuhan yang meluluskan aku. Tuhan juga yang menempatkan aku di sini. Jadi apapun yang terjadi sama aku, walaupun aku pindah kemana aja, ya pasti itu atas izin Tuhan. Udah. Justru malah aku kasihan sama mereka yang malah aku itu tadi tidak ada rasa takut sama sekali, malah aku kasihan sama mereka. Aduh, aku takutnya malah Tuhan yang nanti menghukum mereka, itu aja kan. Ya, jadi itu yang aku pikir. Jadi, karena padahal posisinya abang sedang diancam nih. Iya, jadi artinya rasa takut sama sedang sekali ditekan gitu ya. Nggak ada, karena itu tadi ya, Tuhan yang mengizinkan abang, yang menetapkan abang di situ. Ya kalau Tuhan izinkan pun untuk dipindahkan ke tempat terpencil, ya itu urusan Tuhan. Tapi yang abang takutin malah jangan-jangan sampai nanti saya dipindahkan ke tempat yang terpencil, nih bos-bos dihajar Tuhan, kira-kira begitu bang ya. Iya, justru itu yang saya takutkan. Tapi gimana? Lanjutan ceritanya gimana setelah abang dipersalahkan seperti itu, padahal abang cuma menjalankan prosedur gitu ya, terus abang ditekan bahkan diancam untuk dipindahkan akhirnya, tapi karena abang berasa bahwa apa yang abang terima saat ini, apa yang abang alami saat ini itu kehendaknya Tuhan gitu. Gimana kelanjutannya bang? Kelanjutannya ya aku ya banyak lah yang beberapa pimpinan yang lainnya yang pro ke dia, ya semua mempermasalahkan aku. Nah, jadi kamu seharusnya begini. Nah, jadi ya udah aku siap salah aja. Tapi akhirnya aku diamkan aja. Ternyata ya itu tadi. Akhirnya itu demo tadi berjalan normal seperti biasa, dan justru ada beberapa pimpinan lainnya yang akhirnya menyatakan yang aku lakukan itu sudah benar. Akhirnya gitu. Aku mendapat pembelaan dari yang lainnya. Gitu. Padahal aku gak ada minta pembelaan ya. Artinya ya udah, aku mau disalahkan terserah. Yang penting aku sudah melakukan hal yang benar. Itu aja. Sesuai prosedur gitu bang ya. Ya sesuai prosedur. Tapi bahkan sebenarnya kalau di luar prosedur bisa juga, tapi maksudnya itu asalkan memang demi kebenaran, demi apa, kan tadi kan keadilan. Kalau ini kalau kita cerita hukum ya, karena cerita hukum itu kan para pencari keadilan itu kan berhak mendapatkan kebenaran, informasi yang benar ya. Ya jadi kalau yang aku pikirkan selama waktu aku kuliah hukum, itu adalah hak asasi setiap manusia. Jadi itu penting bagaimana jika kita berada di posisi mereka. Nah itu penting. Jadi begitu juga aku memposisikan diriku seperti para pencari keadilan itu. Apa informasi yang harus aku dapatkan, apa hak yang bisa aku dapatkan. Nah itu aku sebagai pegawai pengadilan wajib memberikannya. Gitu. Wajib ya. Dan itu yang abang lakukan gitu. Ya. Nah, di tengah kegelisahan orang tua bang, di tengah kegelisahan orang tua mendapat kabar dari abang seperti itu, apa yang abang katakan sama orang tua setelah mereka abang tahu gelisah? Sementara abang santai-santai aja gitu. Tapi kan namanya orang tua kan memang, apalagi orang tua di Sumatera, abang di Sulawesi, jarak yang begitu jauh gitu kan. Nah mereka pasti khawatir gitu. Apa yang abang sampaikan sama mereka? Ya seperti tadi yang aku sampaikan, ya udah nggak usah, ngapain takut sih, gue bilang. Nggak. Ya nanti kalau aku ditempatkan di sana ya udah, kalau nggak betah minta pindah lagi. kalau nggak dikasih pindah ya udah resign, gue bilang, mundur dari PNS ini. Itu nanti aku bilang aja gitu kan, artinya bawa santai aja. Karena tadi udah aku bilang, aku tadi lulus karena Tuhan. Aku ditempatkan karena Tuhan, dan aku yakin ya kalau aku ditempatkan di mana aja ya pasti Tuhan yang menghendaki. Tuhan gitu ya. Aja. Luar biasa nih abang nih, jadi semua itu karena Tuhan. Jadi lulus pun karena Tuhan, ditempatkan pun karena Tuhan, kalaupun diambil ya karena Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada rasa kecewa gitu, ngapain ini. Dan itulah yang membuat abang sampai hari ini terus menegakkan keadilan di tempat abang bekerja gitu ya. Harus itu bang, harus. Harus gitu ya.
Nah, abang ada nggak yang kira-kira nih datang ke sama abang gitu ya, minta solusi tadi pencari keadilan itu, tapi di luar dari jam kerja gitu. Selain yang Ada, tadi abang bilang diajak makan, ada. Biasanya orang-orang seperti itu ada. orang-orang seperti apa sih bang? Itu biasanya itu karena didorong belas kasihan juga ya. Pernah ini ada kejadian waktu saya piket juga. Ini ya seorang kakek-kakek tua lah. Jadi ya biasalah kan mbak, orang awam nggak tahu hukum. Jadi datang, dia menjumpai saya. Dia bertanya soal informasi keluar anaknya, anak kandungnya sendiri yang tersangkut kasus. Jadi aku dengar ceritanya, dia keluarga mereka mungkin karena tidak tahu hukum itu, jadi mereka seperti dizolimi lah ceritanya. Seperti ya mungkin itulah karena mereka keluarga nggak mampu kan. Jadi kurang mampu juga gitu ya. Kalau dari sesuai dengan job deskku, ya aku melayani apa yang pada saat aku piket ya, apa yang memang sesuai job desk ya. Jadi aku begini Pak, informasi anak Bapak begini. Nanti pasal yang didakwa ini begini. Nah, hanya sebatas itu, informasi itu yang boleh, yang bisa dikerjakan oleh waktu itu saya piket, sampaikan. Nah tapi nggak tahu, karena aku kasihan lihat itu Bapak. Aduh ini nanti, karena aku dari dengar ceritanya dia terkesan di apa itu tadi tidak mendapat keadilan. Jadi ya udah, akhirnya Pak ini Pak, coba ceritakan lebih lengkap lagi, aku mintakan. Udah akhirnya dia ceritakan lebih lengkap. Jadi seakan-akan lawan mereka, lawan perkara yang anaknya perkara mereka itu ya, lawan anaknya ini ya seperti apalah, kalau bahasa hukumnya itu seperti mau memanipulasi hukum. Nah, jadi menghalalkan segala cara supaya untuk menang. Nah jadi aku udah bisa tangkap ke situ, ini nanti bisa ke depannya begini hasilnya. Jadi aku bilang sama itu Bapak, aku kasih nasihat, aku kasih ya seakan-akan seperti berkonsultasi lah dia ke aku kan. Begini Pak yang harus Bapak lakukan. Nah, jadi di situ yang betul-betul terharu setelah Bapak itu mendengarkan seperti itu, justru dia menangis di situ, mengucapkan terima kasih Pak ya. Kalau tadi saya nggak tahu mau bertanya kemana, tapi tiba-tiba Bapak ngasih solusinya. Nah, itu jadi aku pun jadi ikut dan terharu juga kan, kalau yang melihat itu kan, artinya ya setidaknya aku udah bisa lah membantu orang-orang yang seperti itu. Ya, mungkin kalau seandainya dia datang ke konsultan hukum lainnya pasti diminta bayaran lah. Atau bisa jadi bahkan dipermainkan juga, ditipu kan, dipermainkan. Bisa jadi dipermainkan. Dan menariknya tadi yang abang bilang itu, bahwa abang itu melakukan itu karena tergerak oleh belas kasihan, gitu ya. Dan itu juga saya yakin itu juga yang abang contoh adalah Tuhan Yesus pastinya. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang, menyembuhkan orang karena memang tergerak oleh belas kasihan. Nah, sahabat Jangkar Kehidupan, selain mengandalkan Tuhan, ternyata Bang Inggau ini juga mengikuti teladannya Yesus, yaitu tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana menjabarkan, kalau dibilang menolong sih nggak terlalu, istilahnya kalau bahasa nanti dibilang menolong takutnya salah juga, tapi bagaimana menjabarkan gitu ya, menjabarkan orang yang tidak tahu hukum akhirnya jadi tahu hukum, jadi dia nggak gampang lagi dimanipulasi gitu ya. Dan itu juga jadi berkat gitu. Jadi secara tidak langsung abang udah jadi berkat bagi si bapak yang tadi, si kakek yang tadi gitu kan. Dan ini yang di tengah banyaknya sahabat Jangkar Kehidupan, di tengah banyaknya orang-orang yang ingin cepat kaya sehingga memanipulasi hukum, memperdaya setiap orang. Tapi ada satu anak Tuhan nih yang luar biasa, yaitu Bang Inggau Dapi Purba ini masih menjaga hati nuraninya gitu ya, memiliki belas kasihan untuk menolong orang yang tidak mampu. Ya kita tahu sendirilah Bang, saat ini banyak orang-orang yang mengerti hukum
menyalahgunakan hukum hanya untuk mendapat keuntungan pribadi gitu ya. Tapi abang luar biasa, abang mau membantu orang karena tergerak dari belas kasihan. Itu yang perlu saya juga harus miliki, dan juga sahabat jangkar kehidupan harus memilikinya. Nah, Bang Inggau, ini kan dari rentetan yang abang bilang ini gitu ya, bagaimana tadi lulus kuliah pun udah di ujung tanduk gitu kan, kemudian lulus kuliah mengajar sana sini, kadang yang diajar nggak sesuai dengan apa yang didapat dari kampus gitu, akhirnya belajar sendiri. Tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang dahsyat gitu, karena abang bayar harga juga untuk melayani Tuhan gitu, dan akhirnya abang mendapatkan menjadi seorang PNS gitu ya, kemudian punya posisi yang baik juga, dan pastinya sampai saat ini abang melayani anak-anak muda. Nah Bang, jadi pertanyaan saya yang membuat saya bertanya-tanya dari tadi, ini kan abang sudah jadi PNS, sudah punya istilahnya ya diseganin orang lah gitu ya, terus masih muda, kok masih mau untuk melayani anak-anak muda? Apalagi kan abang udah di Makassar nih, tapi masih tetap aktif di pemuda gitu. Apa yang membuat abang akhirnya tetap aktif di pemuda ini? Gini Bang, salah satu hal yang nggak pernah aku sesali di hidupku ini, ya pernah aktif di pemuda. Itu nggak pernah aku sesali. Walaupun banyak orang bilang, apa sih gunanya kamu aktif pemuda, lebih bagus aktif ikut les ini, les musik, les matematika, les renang. Artinya yang menunjang untuk skill kepintaran kita. Nah, jadi banyak orang yang anggap aktif di kepemudaan gereja itu ya gak ada gunanya. Nah, tapi di sini aku mau buktikan sama mereka, justru karakterku terbentuk itu karena aku aktif di kepemudaan gereja. Disitulah yang aku mau bilang ke mereka semua yang makanya aku kan penampat waktu aku di HKBP Lupakam, gereja HKBP Lupakam juga aktif bernaposos itu sampai belasan tahun. Itu pindah ke sini di Baru. Pertama penempatanku di Baru, Kabupaten Baru itu 2 jam dari kota Makassar. Nah itu penempatan pertamaku sebelum ke kota Makassar ini. Nah waktu di kota Baru juga karena tidak ada gereja HKBP, ya jauh ke Makassar, akhirnya aku aktif di gereja Toraja. Nah di gereja Toraja itu juga aktif aku di pemudanya. Jadi aku bilang sama mereka, itu kalau untuk aktif di pemuda itu disitulah pembentukan karakter kita di masa muda ini. Artinya kalau di masa muda ini bisa sia-sia kalau kita nggak gunakan yang lebih bermanfaat. Tapi kalau aktif di gereja justru di situ dapat enaknya. Artinya karakter kita terbentuk, dan juga kita memang sudah betul-betul melayani Tuhan kan di situ di gereja itu. Nah, jadi waktu itu di Baru juga aku sudah pindah ke Makassar tahun 2017. Nah, aku aktif lagi di Napos Bulung HKBP Makassar. Nah, di situ jadi pengurus lagi. Nah, aku juga bilang sama mereka, pokoknya aktif pemuda itu disitulah masa-masa kita membentuk karakter. Nah, jadi seperti tadi kalau kita flashback tadi, kenapa aku bisa lulus di SKD tadi kan, yang SCPNS. Iya. Justru pengalamanku berorganisasi di kepemudaan gereja, justru itu yang membuat aku malah bisa menjawab ujian CPNS. Justru mengetahui apa itu kebenaran, apa itu keadilan. Gitu ya. Justru pemuda gereja ini dalami, di situlah kita belajar integritas, apa itu kebenaran, itu keadilan. Di kepemudaan gereja kita alami di situ. Di situ kita pelajari itu, bukan di tempat lain. Karena bukan di tempat lain. Kalau kita belajar di tempat lain, misalnya di ormas-ormas lain, mungkin tadi kan visi misinya pasti berbeda kan. Tapi kalau udah gereja kan pasti visi misinya kan udah tujuannya ke Tuhan itu kan. Tujuannya ke Tuhan. Nah, dan pastinya alami. Jadi nggak pernah aku sekali itu. Sebesar apapun masalah di
organisasi gereja bisa diselesaikan dengan damai, dan itu juga yang membuat akhirnya kita merasakan yang tadi abang bilang, saya suka tuh, dapat enaknya gitu ya. Dapat enaknya gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang abang bilang itu, bahwa di pemuda lah kita karakter kita dibentuk gitu ya. Bagaimana kalau kita lepas dari lingkungan gereja gitu, atau lingkungan yang namanya bukan lingkungan agamawi gitu ya, kita bisa jadi liar, kita bisa jadi orang yang tidak tahu yang namanya tadi integritas gitu ya. Karena apa? Nggak ada komitmen. Tapi ketika kita ada di dalam satu persekutuan, dalam suatu organisasi kepemudaan di gereja, kita harus bisa ngatur waktu, ada komitmen di dalamnya gitu ya. Bisa, artinya tujuan kita udah nggak tujuan yang mengharapkan duniawi lagi, tapi tujuan kita adalah untuk Tuhan. Dan itu yang paling saya suka dari tadi abang ulang-ulang terus, dapat enaknya gitu ya. Dan itulah yang membuat abang akhirnya mau di Lubuk Pakam, mau di Makassar, tetap mengabdikan diri untuk pemuda. Jadi walaupun kita tahu bersama gitu ya, kalau kita udah bekerja, kita gabung dengan pemuda ya, secara materi kita yang harus memberi gitu kan. Iya betul. Gitu. Tapi dan karena ada satu ayat bang yang kupegang betul bang dari kitab Yeremia itu paling kupegang betul. Yeremia 5 ya. Kota. Aku lupa entah Yeremia berapa, tapi aku ingat intinya. Iya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Nah itu aku ingat betul. Jadi artinya kemanapun aku berada, ya aku usahakan tetap aktif di pemuda gereja, atau untuk setidaknya bisa menginspirasi mereka gitu bang. Gitu ya. Jadi itu yang sahabat jangkar kehidupan harus tahu, bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Jadi bukan sekedar hanya ungkapan aja itu, tapi harus dibuktikan lewat apa? Ya, lewat kita terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan gereja gitu ya. Walaupun untuk saat ini khususnya kayak kami di Jakarta belum terlalu aktif gitu ya. Nggak tahu kalau di Makassar sudah aktif apa belum. Tapi sekalipun belum aktif karena ada pandemi ini, jangan sampai bosan untuk, apalagi pemuda. Kita tahu lah, saya sampai hari ini masih berkecimpung di pemuda, di anak-anak gitu, untuk menarik mereka. Hari ini datang, besok enggak gitu ya. Itu sebagai pengurus biasanya pengen marah, tapi nggak mungkin kita marahin anak orang gitu kan. Nah di situ bang, kita itu tadi pentingnya kita, karena kita jadi pengurus, kita juga belajar kepemimpinan. Nah kepemimpinan Kristen di mana bisa kita dapatkan belajar kepemimpinan Kristen kalau nggak dari kepemudaan gereja atau kepengurusan gereja atau kepengurusan agamawi ya. Nah itu juga pasti kita dapatkan. Kalau di luar, justru di luar itu kita nggak pasti akan ya kepemimpinan sekuler yang kita dapatkan, bahwa harus melayani pimpinan, tapi justru nilai-nilai dari kepemimpinan Kristen itulah yang aku terapkan selama ini dimanapun, justru itu yang jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kepemimpinan Kristen itu jauh lebih bagus daripada kepemimpinan yang ada di luar bang ya. Banyak jauh bang, jauh ya. Nah Bang Inggau nih, apa sih tips-tipsnya nih bang untuk kami, abang sendirilah dulu, apa sih tipsnya sehingga abang sampai saat ini di tengah, kalau dibilang ya udah karirnya bagus lah ya, belum di puncak, nanti ada pasti kalau udah jadi pimpinan baru puncak gitu ya. Karirnya sudah bagus, tapi kebiasaan apa sih yang abang bangun untuk tetap mengandalkan Tuhan selain bergereja gitu? Apakah saat teduhnya gitu atau seperti apa bang? Ya bang, kalau itu wajib bang, saat teduh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang harus diinternalisasikan. Jadi artinya harus kita betul-betul menjiwai firman Tuhan itu. Kalau setiap pagi ada perasaan tidak enak kalau tidak berdoa. Bahkan jika misalnya terlambat bangun harus buru-buru pergi ke kantor, absen, tapi aku nanti balik lagi tuh ke kos hanya untuk berdoa aja. Jadi
Kalau biasanya aku mengikuti almanaknya HKBP itu kan setiap hari kan ada ayat renungannya. Jadi, hanya itu aja yang aku Iya. ikutin, baca Alkitab apa ayat hari itu. Nah, rasanya kalau udah betul-betul firman Tuhan yang memang udah kita hidupin, enak rasanya, udah itu tadi dapat enaknya gitu. Dapat enaknya gitu. Jadi memang sahabat jangkar kehidupan perlu kita contoh nih Bang Inggau ini ya, walaupun masih muda gitu ya, belum berkeluarga juga, tapi ketika dia tidak berdoa gitu ya, karena ya telat bangun, namanya anak muda sendiri lagi Bang ya, udah nggak Iya. sama orang tua, nggak ada yang ingatin gitu ya, bangun kesiangan. Tapi ada yang menarik sahabat jangkar kehidupan, yaitu dia pergi absen dulu dan balik hanya untuk berdoa, baca renungan yang dari almanak gitu ya. Nah, sahabat jangkar kehidupan, ini kebiasaan yang baik yang harus kita bangun gitu. Jadi kalau saya bilang begini Bang sama teman-teman, saat teduh itu seperti kita sedang memanasin motor gitu ya. Kalau kita nih punya kendaraan bermotor gitu ya, kalau orang Medan bilang kereta gitu ya, itu harus dipanasin dulu kan sebelum kita pakai dia. Kita harus panasin dulu. Kalau nggak kita panasin, ada rasa yang abang bilang tadi, ada sesuatu yang hilang, yang nggak enak gitu. Nah, iya betul. Saat teduh itu juga begitu sahabat jangkar kehidupan. Ketika kita tidak melakukan saat teduh, ada sesuatu yang tidak enak, sehingga sepanjang hari itu kita seakan-akan ada yang hilang dari hidup kita. Nah, kalau sahabat jangkar kehidupan punya kisah seperti Bang Inggau ini, boleh di-share juga di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan sungkan sama Tuhan itu, nggak butuh apa ya, nggak butuh lama-lama Bang ya. Nggak ada syarat, yang penting ada syarat. Baca firman-Nya, udah kita berdoa. Justru kalau aku mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang asik, jadi seakan-akan itu ya Tuhan, ini aku yang pagi hari ini udah enak lah kalau bisa bangun dengan enak, dan kalau bisa aku bekerja dengan enak juga. Jadi pokoknya kita menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang asik, bukan Tuhan yang kejam atau menghukum gitu ya? Bukan, tapi sebagai Tuhan yang asik gitu. Saya setuju. Jadi kita harus anggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang asik. Tuhan bilang juga engkau sahabatku kan, gitu kan. Terus dia bilang engkau anakku. Namanya sahabat, namanya anak, ya harus asik dong. Anak dengan bapak kan harus mainnya asik. Sesama sahabat juga kan mainnya asik gitu. Nah, itu sahabat jangkar kehidupan yang perlu kita ambil nih dari Bang Inggau gitu ya. Dan dia jujur, kalau misalkan dia telat bangun gitu ya, ya semua pasti pernah merasakan itu. Tapi ingat, jangan pernah lupakan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Tapi datang sama Tuhan, baca firman-Nya. Kalau nggak baca firman-Nya, itu sama seperti kita nggak makan gitu ya. Bagaimana kalau kita nggak makan satu hari, pasti lemas. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan tidak ya satu hari satu kali gitu ya, supaya kerohanian kita terus dikenyangkan oleh firman Tuhan. Nah, satu lagi Bang Inggau nih, dari semua yang tadi, karena abang nih kan aktif di pemuda juga, jadi pertanyaan yang berikutnya ini adalah bagaimana abang nih, harapan abang bagi adik-adik pemuda yang mungkin juga yang ada di Lubuk Linggau atau yang ada di Makassar saat ini, atau juga teman-teman sahabat jangkar kehidupan ini, gimana harapan abang supaya mereka ini juga jangan cemas tentang masa depan mereka? Nah, gini Bang, aku mau berpesan ini, jangan sia-siakan masa muda. Karena kita nggak akan merasa ternyata kita udah umur sekian, akhirnya yang ada tinggal penyesalan kan. Oh ya, aku belum berbuat ini, belum berbuat itu. Jadi pakai masa muda itu justru ke hal-hal yang lebih berdampak, lebih bermanfaat, jadi berkat. Ya tadi contohnya misalnya kalau mau aktif di gereja, di kepemudaan gereja, silahkan, justru itu lebih bagus. Atau dia aktif di
kegiatan kekristenan lainnya di luar gereja silahkan, komunitas Kristen silahkan. Tapi artinya harus pakai, masa muda itu harus dipakai. Jangan disia-siakan dengan hal-hal yang lain. Kalau anak-anak sekarang kan main-main game di HP, di kafe, di warkop. Nah, rasanya sayang kali. Artinya waktu mereka itu ya terbuang sia-sia kan kalau hanya sekedar main game. Tapi kalau tadi mereka aktif di komunitas Kristen atau kepemudaan gereja, justru banyak yang bisa dibentuk. Artinya bukan hanya sekedar pengalaman, tapi pengetahuan kita tentang kepemimpinan Kristen, integritas, kebenaran, keadilan. Itu semua ada kita belajar di kepemimpinan Kristen itu tadi. Kepemimpinan Kristen itu ada pembentukannya di komunitas Kristen itu. Salah satunya kepemudaan gereja. Nah, jadi itu pesanku buat, makanya aku paling getol kalau udah lihat ada misalnya jangankan yang orang-orang di luar pemuda gereja ya, bahkan yang udah aktif di pemuda gereja pun kadang mereka biasa-biasa aja, GGD gitu doang. Jadi kalau bisa, nah aku kasih pesan yang kedua, apapun yang kalau sudah terjun jangan setengah-setengah, harus betul-betul komitmen militan. Jadi pemuda gereja ya harus betul-betul militan. Disitulah nanti akan kita mengalami suka dukanya, suka dukanya aktif di gereja itu. Jadi dalam hal kalau apapun pekerjaan kita saat ini, misalnya entah sedang belajar atau sedang bekerja di tempat lain, nah aku mau kasih pesan juga bagi kalian yang memimpikan untuk jadi PNS. Sebenarnya ini ya, sebenarnya PNS itu bukan pekerjaan gimana ya, mungkin beberapa orang menganggap paradigmanya bahwa PNS itu adalah pekerjaan impian atau apa, tapi masih banyak pekerjaan lain yang bisa menjadi impian, tapi karena mungkin mereka belum terbuka aja pemikirannya, ternyata pekerjaan itu jauh lebih bagus, lebih menantang. Jadi yang aku mau pesan, lakukan aja dulu apa. Sekarang engkau sedang berada di jalur yang mana, artinya lakukan aja dulu, berikan yang terbaik di jalurmu itu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kita nggak tahu cara Tuhan membentuk kita. Sama seperti aku tadi katakan, bagaimana cara Tuhan membentukku sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen juga, yang harus mengajar ini mengajar itu, yang aku tidak tahu sama sekali. Nah, aku kan tidak tahu ternyata aku akan dibentuk jadi seorang PNS di 2 tahun berikutnya. Aku tidak tahu itu. Yang penting aku coba melamar ini, walaupun gagal semua, tapi ya terakhirnya indah pada waktunya. Rancangan Tuhan itu terjadi apabila kita sudah di jalur kita sudah memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jadi 3 hal ini ya. Jadi selagi masa muda, jangan sia-siakan masa muda kita dengan hal yang lain, tapi mari kita beri masa muda kita itu untuk Tuhan, dan kita aktif di dalam pelayanan gerejawi gitu ya, baik di gereja maupun organisasi Kristen. Karena di situ kita akan terbentuk, jati diri kita terbentuk, integritas juga terbentuk, dan lainnya terbentuk. Kemudian yang kedua dari Bang Igau nih, saya ingatkan sahabat Jangkar Kehidupan, kalau sudah terjun ke kegiatan pemuda, jangan pernah lari lagi dari situ. Udah cemplungin aja lah gitu ya. Karena kebanyakan Bang ini udah terjun gitu ya, karena motivasinya tadinya salah. Mungkin dia kalau dia cowok lihat ceweknya ada di pemuda gitu ya, ikut gitu ya. Ketika putus ikut juga dia lari gitu. Tapi ini nasihat yang luar biasa dari seorang anak Tuhan. Kalau sudah terjun apapun masalahmu gitu ya, mau diputusin kek, mau ditinggalin kek, tetaplah ada di dalamnya. Karena apa? Kamu sudah ada di dalam lingkungan yang benar gitu Bang ya. Ya betul Bang. Dan yang terakhir dari Bang Inggau ini, lakukan dulu apa yang saat ini sedang kamu kerjakan. Kalau kamu sedang belajar, lakukanlah belajar dengan baik. Kalau kamu seorang pekerja, bekerjalah dulu dengan yang baik. Karena apa? Di saat itulah Tuhan sedang memproses. Dan ingat, seperti yang tadi Bang Inggau katakan, waktunya Tuhan indah pada waktunya. Kapan ya waktunya Tuhan gitu ya. Nah, terima kasih loh Bang Inggau sudah menjadi inspirasi bagi
saya juga bagi sahabat Jangkar Kehidupan yang menyaksikan program Ngobar Daring ini, dan saya berdoa untuk Bang Inggau, kiranya Tuhan memberkati Abang terus di sana, sukses buat pekerjaan, sukses jadi berkat untuk anak-anak pemuda di sana, jangan pernah bosan, karena saya tahu untuk menjadi seorang pemimpin pemuda itu nggak gampang gitu ya. Jadi tetap semangat, karena pemuda itu adalah generasi masa depan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Tadi Abang bilang nggak banyak orang yang mau terjun ke pemuda, tapi saya salut buat Abang mau terjun. Nah, dan juga sahabat Jangkar Kehidupan, ada dua hal yang paling menarik bagi saya gitu ya. Bagaimana kita itu harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ini, yaitu tetap ada di koridornya Tuhan, dan ingatlah Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya, dan ikuti prosesnya. Walaupun nggak gampang, tapi ikutin aja prosesnya. Nanti Tuhan akan kasih hal-hal yang unik sehingga kita dapat enaknya gitu Bang ya. Betul kita Bang. dapat enaknya gitu. Nah oke, sahabat Jangkar Kehidupan ya, terima kasih sudah menyaksikan program kami Ngobar Daring, dan jangan lupa minggu depan tanggal 2 Agustus kita akan kembali bersama-sama dengan narasumber yang lain, dan pastinya akan menjadi inspirasi bagi kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bang Inggau. Sampai ketemu. Kalau nanti kami datang ke Makassar, kami akan singgah ke tempat Abang. Tuhan memberkati Bang. Ya, kita makan soto. Amin. Kita makan soto. Tuhan memberkati.